Ya, salam teman-teman semuanya, selamat malam dan selamat berjumpa lagi di channel ini. Puji Tuhan kita bisa berjumpa lagi pada kesempatan ini. Dan biarlah Tuhan Yesus Kristus yang memberkati kita semuanya dimanapun kita berada pada saat ini. Nah teman-teman semuanya, pada video kali ini marilah kita sama-sama menanggapi terkait dengan berita-berita yang lagi hangat yang dibahas di media sosial pada saat ini. Yaitu salah satunya tentang berita Pak Saifuddin Ibrahim, di mana beliau pada saat ini dia dituduh telah melakukan penistaan terhadap salah satu agama, yaitu agama Islam. Di beberapa hari yang lalu viral di media sosial tentang video Pak Saifuddin ini yang meminta kepada Menteri Agama untuk menghapus beberapa ayat Al-Quran. Ya, ada 300 ayat Al-Quran yang mau dihapus menurut Pak Saifuddin, karena menurut dia bahwa ayat itu sudah tidak relevan lagi. Nah teman-teman semuanya, dengan adanya berita itu maka ada banyak reaksi yang muncul dari luar, ya, dari sahabat-sahabat kita Muslim. Ada banyak pemberitaan-pemberitaan yang mengatakan bahwa Pak Saifuddin ini sudah gila, sudah tidak waras lagi dan perlu diperiksa. Dan mereka mengatakan bahwa Pak Saifuddin ini harus diproses dan harus segera ditangkap, karena menurut mereka bahwa Pak Saifuddin ini telah menistakan agama mereka. Ada banyak reaksi dari mana saja, ya, dari tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh publik, tokoh masyarakat, dan tokoh pemerintah, tokoh agama. Ya, mereka mengatakan bahwa Pak Saifuddin ini telah melakukan penistaan terhadap agama Islam. Salah satunya dari tokoh pemerintah, yaitu Pak Mahfud MD yang menjabat saat ini sebagai Menko Polhukam. Dia mengatakan dan meminta kepada pihak penegak hukum, yaitu kepolisian, untuk segera menangkap Pak Saifuddin ini, karena menurut beliau bahwa Pak Saifuddin ini telah melakukan atau telah menistakan agama Islam. Nah, setelah kami berkati Tuhan, tidak sedikit juga orang yang berbeda tanggapan. Mereka mengatakan bahwa jangan sesedikit, ya, kita jerat dengan pasal-pasal penistaan agama. Barusan tadi saya baca di berita yang dimuat oleh wartaekonomi.co.id, di mana di situ mereka buat judul beritanya, Abu Janda memang beda, kini bela pendeta Saifuddin Ibrahim. Nah teman-teman semuanya, sebelum kita lanjut, kita tonton dulu cuplikan berikut ini. Karena sumber kekacauan itu adalah dari kurikulum yang tidak benar. Bahkan kurikulum di pesantren, Pak, jangan takut untuk dirombak. Bapak periksa, ganti guru-gurunya yang... Karena pesantren itu melahirkan kaum radikal semua. Bahkan kalau perlu, Pak, 300 ayat yang menjadi pemicu hidup intoleran, pemicu hidup radikal dan membenci orang lain karena beda agama, itu di skip atau direvisi atau dihapuskan dari Al-Quran Indonesia. Ini sangat berbahaya sekali. Nah teman-teman semuanya, itu tadi cuplikan video dari Pak Saifuddin Ibrahim yang dianggap telah melakukan penistaan terhadap agama Islam. Tetapi pada malam hari ini saya tidak membahas mengenai hal itu, karena saya tidak mau berspekulasi tentang hal ini, ya, karena kasus ini masih dalam proses, ya, masih dalam proses penyelidikan, dan ini yang namanya ini media sosial, jadi saya tidak terlalu lebar untuk membahas tentang pernyataan Pak Saifuddin Ibrahim ini. Nah pada malam hari ini kita akan membahas Abu Janda ini yang memiliki satu argumentasi
yang berbeda terhadap kawan-kawan kita yang lain. Tadi saya baca berita, salah satu berita dari wartaekonomi.co.id, di mana mereka membuat sebuah judul berita yang mengatakan bahwa Abu Janda memang beda, kini bela pendeta Saifuddin Ibrahim. Mereka menuliskan bahwa Abu Janda meminta Pak Mahfud MD tidak menggunakan pasal penodaan agama untuk menjerat sang pendeta. Dia berkata di akun media sosialnya di Instagram, "Tolong Pak Mahfud, tidak perlu dikit-dikit pakai pasal penistaan untuk persekusi umat non-muslim, Pak. Apalagi sampai pendeta dimasukin di dalam bui." Ini tulisan Abu Janda di akun media sosialnya. Kenapa Pak Abu Janda mengatakan hal yang demikian? Karena menurut beliau, ya, yang saya baca di Warta Ekonomi ini, ya, Abu Janda beranggapan bahwa ada banyak penista agama dari pihak Muslim yang tidak diproses. Dia mencontohkan salah satunya adalah Abdul Somad. Sementara penistaan keagamaan non-Islam seperti Abdul Somad yang sudah dilaporkan menista agama mereka tidak diproses. Katanya cuma bikin, ya, tidak diproses. Katanya cuma bikin umat non-muslim makin sakit hati. Tidak sehat untuk republik ini, mohon dipertimbangkan. Jadi sebenarnya cuitan Abu Janda ini mengenai, ya, untuk membalas, untuk menanggapi cuitan Pak Mahfud MD yang mengatakan bahwa Pak Saifuddin Ibrahim ini telah menista agama Islam dan harus segera diproses atau harus segera ditangkap. Lalu Pak Abu Janda menulis di akun media sosialnya dan meminta tolong kepada Pak Mahfud MD untuk tidak, ya, untuk tidak menjerat, ya, Pak Saifuddin Ibrahim dengan pasal-pasal penistaan agama. Karena menurut beliau bahwa ada banyak orang-orang muslim di luar sana yang sudah dilaporkan tetapi tidak diproses, ya. Dia mencontohkan salah satunya adalah Abdul Somad, dan dia berkata di akhir cuitannya bahwa ini tidak sehat untuk republik ini. Dia mengatakan, Pak Mahfud tolong dipertimbangkan. Nah, teman-teman semuanya, saya rasa cuitan Pak Abu Janda ini sudah cukup jelas, ya, dan menurut saya bahwa ini sangat tepat sekali, ya. Tanggapan atau argumen-argumen yang seperti ini sudah tepat sekali, karena jangan sampai ada kesenjangan atau perbedaan antara kita dengan orang lain, ya, di mana pihak yang lain bebas melakukan apa saja, tetapi para penegak hukum diam, ya, seakan-akan mereka tidak melihat dan mereka tidak mendengar kejadian yang terjadi, ya. Sama seperti halnya yang dikatakan oleh Abu Janda, seperti Abdul Somad, ya, sudah berapa kali dia melakukan penistaan terhadap agama Kristen, ya. Kemarin dia mengatakan bahwa di salib itu ada jin kafir, sudah dilaporkan tetapi tidak diproses, ya, berhenti di tengah jalan. Tetapi ketika Pak Muhammad KC, ya, menafsirkan atau membaca ayat Al-Quran, itu sudah ada ayatnya, ya, lalu dia dituntut selama 10 tahun penjara. Yahya Waloni mengatakan bahwa Alkitab sudah dipalsukan, hanya divonis, ya, 5 bulan penjara. Dan ini saya rasa negeri ini sudah tidak baik-baik saja, ya. Negeri ini sudah tidak baik-baik saja. Nah, saudara yang berkati Tuhan, bagaimana komentar saudara? Tolong tuliskan di kolom komentar. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.